para pemain anak-anak, para pemain muda kita U20 yang punya mimpi tampil di Piala Dunia harus hilang mimpi mereka hanya gara-gara egosentris para politisi kita yang menentang hadirnya Israel ke Piala Dunia U20. Padahal para pemain Israel mereka itu bukan penjajah, mereka adalah generasi muda yang punya harapan juga akan membawa perdamaian dunia demi Ya. keinginan yang kita inginkan bersama-sama. Dan Mereka yang kemudian kalau sudah bicara membuat sentimen kita gagal. agama, Bang Akmal, kalau bicara sentimen agama juga banyak pemain Israel yang Muslim. Iya betul sekali. Artinya kan ini kan kebodohan kita semua. Sok-sokan apa ya? Saya juga nggak bisa ngomongnya pada akhirnya kan. Kesombongan kita sebagai sebuah bangsa yang akhirnya membuat kita dipermalukan oleh diri kita sendiri. Ini kan mempermalukan diri kita sendiri. Kita bukan cuma tidak bisa menggelar Piala Dunia, tapi kita juga sudah menghilangkan kesempatan bangsa Indonesia, 275 juta warga negara Indonesia, untuk menjadi saksi sejarah, menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya, yang kesempatannya mungkin 20-50 tahun ke depan belum tentu kita bisa mendapatkan ini semua. Jadi ini adalah bukan cuma sekedar berita duka ya buat sepak bola kita, tapi ini sudah merupakan kealpaan dan kesalahan. Karena itu, mereka yang kemarin bikin gaduh, yang membuat kita batal jadi tuan rumah di Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab secara moral, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang kehilangan mimpinya untuk menjadi saksi sejarah kita jadi tuan rumah. Mereka yang telah membuat gaduh dan membuat kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah membuat mimpi anak-anak muda kita usia 20 yang telah berkorban, berlatih setiap hari untuk tampil di Piala Dunia harus hilang kesempatan itu semua. Mereka yang kemarin bikin gaduh dan membuat kita batal menjadi tuan rumah Piala Dunia juga harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah mencoreng nama Indonesia di mata internasional, dan Indonesia dengan kejadian ini tidak lagi dipercaya karena tidak mampu memegang komitmen perjanjian yang sudah dilakukan baik itu oleh FIFA maupun perjanjian terhadap seluruh peserta Piala Dunia U20 2023. Iya. Selain event-event sepak bola, Indonesia juga banyak event-event yang lainnya akan digelar di tanah air ini yang bertaraf internasional juga. Apakah ini juga akan berpengaruh? Sangat-sangat berpengaruh sekali. Kita tidak akan dipercaya oleh publik dunia. Bukan cuma dalam konteks sepak bola, bukan cuma dalam konteks olahraga, bahkan dalam konteks ekonomi. Ini akan meruntuhkan moral bangsa kita. Kita bangsa yang tidak mampu memegang komitmen. Ini kan yang tidak dipikirkan oleh para politisi itu, yang hanya mementingkan kepentingan politik mereka buat 2024, tapi mengorbankan kepentingan rakyat. Sekali lagi, mereka yang mengedepankan egosentrisme politik dan juga agama, seyogyanya harus memajukan permintaan maaf terbuka, Ya, semacam itu. harus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang sudah digunakan untuk persiapan, infrastruktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Ini bisa kita tuntut secara class action. Mereka yang kemudian membuat dan menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab baik secara moral maupun pidana, dan harus gentleman. Kalau bicara politik misalnya, saya misalnya sebagai penggemar bola, saya akan menyatakan jangan pilih partai politik yang membuat kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia.